Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Halo, selamat datang di podcast Kotak Masuk. Halo teman-teman semuanya. Nah, penasaran ya episode kemarin nanggung ya? Emang gua agak salah nyetopnya kemarin karena sudah terlalu panjang ini keh. Ya nggak apa-apa, memang kita harus bagi-bagi stok bang. Iya dong, kan kalian gratis dengerin kami. Kami yang ngeluarin uang buat kalian. Gak gitulah. Kita balik lagi nih, kita ada Bang David. Halo Bang David. Halo. Gila. Halo Bang David. Saya selalu Bang. Sorry ya diganggu-ganggu nih weekendnya nih. Aman. Aman ya? Aman. Ya kan kalau sesuai marganya nih, Siregar, segar-segar. Oh. Gitu ya bang ya. Iya. Tapi pembahasan minggu lalu tuh sangat menarik sih karena ya kita kan tadi kemarin sempat bahas tentang aquaculture kan Bang Moses ya. Karena Indonesia ini kan 70% kan laut. Jadi orang mikirnya ya udah kita kembangkan aja budidaya Ikan. laut gitu kan, ikan gitu kan. Nah, padahal sementara di Indonesia sendiri kalau gua lihat datanya itu 70% orang itu sebenarnya hidup dari pertanian gitu. Karena masih banyak orang yang bergantung kepada keluarganya yang memang petani gitu kan. Nah, dan cukup lama lah, maksudnya kita sudah sering mendengar di Jepang itu sudah bisa melakukan usaha pertanian dengan tanah yang mungkin hanya 25% yang sesuai standar ya. Sisanya tuh dia bilang sih kategorinya tuh nggak bagus gitu kan. Nah, di Indonesia yang sangat subur, banyak lahan, banyak pegunungan juga. Kok kita gini-gini aja gitu kan. Iya, dan ini juga nyambung ke Bang David tadi kemarin ya Bang ya. Kemarin Niko nanya kan, apakah kalau misalnya perusahaan yang mengelola kayak Bang David ini bisa lebih much better dibandingkan yang keadaan sekarang lah dengan nggak ngapa-ngapain lah. Itu menurut Abang bener nggak dengan apa yang udah dilakuin sekarang? Sebenarnya sih gini, kalau masalah ilmu capital itu sebenarnya ada beberapa, maksudnya perusahaan, universitas juga bisa gitu ya. Cuman memang konsistensi lah kita bisa bilang. Kalau konsistensi itu memang susah kalau bukan perusahaan ya. Jangan kan kalau perusahaan, kita aja belajar tiap hari susah. Iya, kalau universitas mungkin lebih ilmunya segala macam. Betul. Karena apalagi mereka buat itu ya, buat misalnya disertasi, tesis atau jurnal gitu ya. Tapi setelah jurnalnya selesai, Ya selesai. Udah gitu Betul. kan. Iya, Nanti iya. ya pasti dikembalin lagi. Nih petani, ini ya harusnya begini. Tapi kan nggak ada pendampingan, nggak ada apapun. Nah itu yang sebenarnya diperlukan. Kenapa? Karena petani itu pendampingan itu sangat penting lah intinya. Pendampingan ya? Pendampingan kuncinya tuh. Bang, kalau ngomongin pendampingan nih Bang, petani-petani itu ada yang muda gak sih Bang? Atau semuanya orang-orang tua Bang? Oh, petani sekarang banyak yang muda loh. Serius loh? Bener. Umur-umur berapa yang lo temuin? Petani mitra-mitra kita tuh lulusan IPB Yang gitu. ya bener lah Bang. Iya, ada banyak ini. Gue dengarnya IPB biasanya masuknya ke BUMN. Enggak, tapi yang benar-benar Salah berarti. jadi petani tuh banyak. Ada ya? Ada banyak dan ya memang ada yang tua juga banyak ya. Cuman di sini tuh gak kayak di Jepang yang regenerasi nggak ada. Cuman di sini tuh lumayan banyak. Lumayan ya? Lumayan banyak dan mereka kalau udah anak muda lebih enak kerjanya Enggak, gitu. sorry. Kalau lo ketemu anak mudanya nih, motivasinya apa sih ketika dia menjadi petani? Karena gini, sorry ya. Di Jakarta kan gak pernah ngetren nih petani di spill gak pernah ada. Adanya kan pekerja yang naik kereta api. Cuman petani ini apa motivasi mereka menjadi petani? Iya, untuk kemakmuran kalau dikerjakan dengan benar itu sebenarnya gede loh untungnya petani itu. Serius loh? Bener, untung petani itu besar ya. Cuman memang resikonya besar kayak gagal tanam gitu. Cuman kalau memang kita tahu caranya yang saya bilang minggu lalu ya, berarti tahu caranya, punya modalnya, tahu pasarnya, yang mana orang muda biasanya bisa gitu ya. Tahu varietasnya apa. Ya. Itu sangat menguntungkan sebenarnya. Lebih gede daripada UMR Jakarta gak? Jauh lah. Ya kan gak dong, gua kan harus lebih relate kan Nick. Lu jangan senyum-senyum doang lu. Iya. Jadi kalau dia bener melakukan itu, di atas UMR lewat tuh. Jauh itu maksudnya bisa tergantung modalnya juga. Iya. Besarnya lahannya besar lahannya. gitu. Ya. Cuman yang ada satu mitra kita tuh misalnya lebih dari 10 hektar gitu itu besar sekali tuh untungnya. Udah benar-benar kayak perusahaan, untungnya udah kayak perusahaan kecil lah, UMKM kecil gitu. Wow. Pajaknya kena gak sih mereka itu? Wah, kalau pajak saya kurang tahu. Oh, tapi maksudnya secara literasi keuangan, bisnis yang anak-anak muda nih benar-benar memilih kemakmuran di situ ya. Tinggalnya juga di situ, Bang.
Banyakan sih di Bogor ya. Kalau misalnya yang dekat Jakarta biasanya. Iya. Biasanya di Bogor, nanti dia biasanya misalnya kan harus kalau sayur harus naik sedikit ke puncak ke Megamendung. Nah, biasanya ya paling sejam lah pulang pergi gitu. Sama lah kayak ke Jakarta jadinya. Anjir. Sama gitu. Gue gak kebayang lu ada anak-anak muda nih. Nah jadi ini justru karena kita ngundang Bang David, gue pengen tahu lebih banyak tentang belief sih sebenarnya gitu. Boleh. Jadi mungkin Bang David boleh share gak sih sebenarnya belief itu bisnis modelnya gimana sih sebenarnya gitu? Jadi bisnis modelnya Belief itu kita bisa bilang end to end sih sebenarnya ya, di bidang pertanian. Cuman memang kita bukan trading yang saya mungkin minggu lalu saya bilang. Kita bukan trading aja. Mungkin ada beberapa startup lain yang hanya trading dan nggak pertanian doang. Ada misalnya perikanan atau bahkan jual daging ikan dan lain-lain. Tapi mereka trading, beli dari petani. Real langsung banyak tuh kayak gitu, terus udah gitu mereka jual sendiri gitu. Nah kalau kita benar-benar kita yang grow. Dan kalaupun bukan kita, mitra kita yang grow dengan SOP kita, dengan benih kita. Benih itu sangat penting lah. Maksudnya kita tuh ngontrolnya di situ biasanya. Paling enggak tuh nomor satu itu benih sama SOP-nya. Tapi benih lah nomor satu. Nah dari situ kita memberikan, jadi kalau bisa bilang upstream dulu nih ya. Kita memberikan nilai tambah di petani itu lebih sejahtera dengan cara ikutin SOP kita, benih kita. Ya tentu nanti kita juga yang beli gitu kan. Nah ya nanti kita ada hitung-hitungannya lah. Misalnya kayak gimana, ada hitung-hitungannya kita beli berapa, kita sediakan berapa, nanti sama-sama untung lah gitu bisa dibilang. Sama-sama profit. Kalau tadi misalnya bicara dengan mitra, berarti kan kemarin kan keywordsnya kan farming as a service kan. Berarti kalau gue kan taunya kan software as a service gitu. Kita jualan software punya nanti orangnya pakai software kita kan untuk bisnisnya dia. Nah, SaaS gitu kan. Nah, kalau farming as a service itu berarti apakah sebenarnya mirip-mirip. Si mitranya itu hanya nyediain lahan kemudian dikelola biasanya, gitu. Ya, jadi mereka tuh sebenarnya gini, sebenarnya sama kayak SaaS, model-modelnya sih mirip lah ininya ya apa. Jadi kalau SaaS apa software, kalau kita yang tadi saya bilang adalah farming, sebenarnya ada software juga aplikasi juga. Jadi kita akan memberikan farming as a service itu apa sih sebenarnya gampangnya adalah kalau bisa susah-susah ke terlalu ribet, partnership yang sama-sama untung lah gitu. Dengan cara apa? Kita memberikan tadi SOP pertanian, benih, input kayak mesin-mesin kita bisa pinjamkan, dan juga aplikasi-aplikasi untuk sensor segala macam untuk ngelihat udah sampai mana gitu. Nanti ke depannya juga akan ada kayak beberapa prototipe kita juga akan ada ngelihat kondisi tanahnya sebegini, nanti harusnya hasilnya akan menjadi seperti ini, berapa hari lagi panen kayak gitu. Jadi ntar akan canggih lah seperti itu. Nah itu yang kita jual, farming as a service. Jadi satu package untuk petani kita, klien kita petani gitu kan. Bang. Lu kan tadi bilang punya tanah tuh di Bang. kampung. Aku kalau punya tanah di Sitorang itu gimana Bang kalau mau join Bang? Iya, jadi tinggal gampangnya gini sih. Tentunya nggak semuanya bisa join juga ya. Karena kita lihat juga kita lihat tanahnya juga. Kita lihat tanahnya. Karena kalau kita misalnya masuk ke tempat itu, pertama kita lihat adalah tanahnya cocok nggak, dan tanahnya cocok untuk tanam apa. Kayak misalnya punya tanah di Medan, di Brastagi biasanya. Brastagi wortel, biasanya gitu. Tapi bener nggak wortel gitu kan? Pas cek ternyata yang wortel tuh yang daerah Brastagi belah ini gitu. Kalau yang abang misalnya kentang kayak gitu misalnya. Nah itu kita cek dulu. Tapi bener nih di kampung ya, itu belum tentu lo bisa dapat informasi seperti ini loh. Betul. Karena biasanya si Ucok tuh nanamnya padi terus, untung dia ya kan, ngikut kan. Biasanya kan tergantung mulut tetangga kan kalau di daerah sana kan. Berarti ini dicek dulu ya Bang ya? Oh nggak bisa, mesti dicek dulu karena belum tentu kayak misalnya kita ubi jalar gitu, belum tentu bisa tumbuh di satu tempat, bisa tempat lain bisa tumbuh hasilnya sama, manisnya sama, belum tentu itu. Jadi harus dicek dulu tanahnya dulu. Ya pertama dua sih yang paling penting, tanah sama air. Kita cek dulu, kalau nggak ada air nggak bisa tumbuh lah ya. Ya iyalah. Terus udah gitu sama yang ketiga baru petaninya. Kita lihat maksudnya ini petaninya kita kan bisa ya walaupun kita dalam 1 jam nggak bisa kenal, paling nggak kita bisa tahu sedikit lah karakternya gitu, dan tanya-tanya orang sekitarnya. Paling itu sih, dan juga kalau udah kita nyambung, mereka mau berpartner, bermitra, baru semuanya nanti ngikut yang tadi benih, SOP, teknologinya, semuanya, apps-nya semua kita kasih sebagai sebagai bagian dari service kita. Jadi menurut gue ya, ini kita kayak main Harvest Moon tapi beneran nih. Jadi real ya? In real life. Jadi lo kan kayak misalnya di Harvest Moon itu juga kan ketika lo start the game, ya kan, nanti kan lo dilihat dulu kan, lo misalnya musim apa nih,
oh tanah Iya, lo musim panas. musim panas misalnya nanam jagung atau apa gitu. Habis itu ketika ganti musim dia ganti lagi karena memang ketidaktahuan kita itu terhadap nggak cuma musim ya. Tadi yang misalnya ngomongin hama, gimana sih menghandle hama yang bisa lebih efektif ya kan. Betul. Terus ketika sudah jadi, ngejualnya kan juga dibantu juga kan Bang? Iya, itu pasti kita beli semua karena Pasti dibeli semua. Dibeli semua karena ya udah misalnya gini, benihnya udah bagus, SOP-nya udah bagus, barangnya pasti bagus gitu. Iya. Tanahnya bagus, airnya bagus, barangnya bagus ya harus kita beli gitu. Karena itulah nanti jadi nilai tambah kita juga gitu. Oke. Jadi nanti kita tahu karena kita tahu barangnya adalah barang si wortel misalnya atau kentang lah kita tadi ngomong, kentang yang bakal besar, yang bakal bagus, yang nggak ada ya nematoda apa-apalah itu. Nematoda apalagi tuh Bang? Nah pokoknya teknis lah, pokoknya oke, yang bagus oke, lah oke. gitu. Nah kan Penasaran. kalau udah bagus gitu harganya pun akan lebih tinggi. Di kita bisa mungkin bisa berbagai macam pasar kayak gitu. Nah kalau di pasar Bang atau nggak di itu modern kita beli market semua. itu ada logonya nggak sih Belief itu atau Ada kalau di supermarket udah ada. Apa namanya? Belief. namanya Belief juga? Iya Belief juga sama. Udah, tapi ya itu tadi karena kita mulainya 3 tahun belakangan ada di hidroponik. Wah, sekarang produknya udah mulai banyak sih, cuman kebanyakan mayoritas masih hidroponik. Iya. Cuma udah mulai banyak kayak edamame atau segala macam udah mulai banyak. Oh edamame bisa tumbuh di Indo ya? Bisa dong. Gue kira di Jepang. Iya. Itu bisa ya di Indonesia ya? Bisa. Kita udah ada kok edamame. Itu juga bibitnya juga dari nol itu di rekayasa juga itu atau gimana? Ya kalau ya intinya setiap varietas pasti ada yang meneliti lah. Oke. Kayak gitu. Jadi Anjir, edamame dari Bogor nih bisa jadi nih. Ada. Edamame ada. Udah gitu. Ya, tapi kita juga lagi maunya sih coba yang benar-benar yang benar-benar laku di pasaran juga. Iya. Kentang sama cabai gitu juga lagi fokus juga di situ. Ya karena kan gaya hidup sehat kan udah makin banyak ya. Komunitas vegan juga makin banyak dan orang juga sekarang ya junk food aja sekarang udah ada yang plant based-nya sendiri kan. Marketnya kan makin lama makin tumbuh gitu kan. Cuman memang yang kita selalu sesalkan kenapa banyak komoditas kita yang masih import kan Bang. Padahal di Indonesia sendiri kan masih banyak kan sebenarnya kan yang tidak dikelola dengan baik aja SOP-nya menurut gue. Iya, itu sebenarnya kalau untuk beberapa varietas mungkin impor jauh lebih murah ya, tapi itu sebenarnya bisa dilawan sih sebenarnya. Kalau SOP-nya benar, yield-nya benar. Kalau ya contohnya ya mungkin kentang gitu kan kita juga ekspor juga banyak kan kentang gitu. Jadi masih bisa lawan gitu sih. Jadi harusnya sih kalau semuanya benar, yieldnya benar harusnya kita bisa lawan lah untuk pasar-pasar impor terutama impor dari luar. Apalagi kan kalau sayur kan kesegaran ya. Iya, kalau udah di ship dari Cina ke sini atau ya jadi 2 capcay. minggu, iya udah Lebih segar produksi lokal malahan sebenarnya kan. Benar kan, dan kemarin kan juga episode sama dokter gizi kita kan lo mencari makanan yang mudah lo gapai kan. Yang bisa lo lihat bentuknya. Yang bisa lo lihat, misalnya lo ngeliatnya sayur yang ada di toko-toko sekarang udah mulai tuh jual hidroponik langsung tuh Nick. Ya. Jadi lo ke supermarket nggak pakai plastik, ya hidroponiknya aja lo ambil langsung 14.000 untuk kol atau apa tuh banyak banget sekarang kan. Dan dari gua mungkin Bang untuk awal-awalnya nih misalnya kita mau kerja sama Belief, step-stepnya gimana sih Bang? Hubungin kemana? Ke IG kah? Ke email kah? Jadi nanti gini, kalau kita sesuai dengan itu tadi dulu karena nggak sembarangan satu. Kita memang mau karena kita juga masih baru kan ya. Jadi kita juga pilih-pilih. Satu yang tadi saya bilang tanah, air dan petaninya bagus gitu. Nah dan juga yang varietasnya kita lagi. Petaninya nggak mesti ganteng kan? Enggak. Ya siapa tahu. Ada seleksi muka ya kan? Gitu. Petani Ini ada. kayaknya muka-muka Moses jangan jadi petani di Indo deh. Dari Amerika aja deh. Petani ini maksudnya blue collar, maksudnya yang pekerja buruhnya atau si pemilik si ownernya ini? Iya, jadi dua-duanya bisa. Jadi ownernya bisa atau petani yang mungkin cuma punya 3.000 5.000 meter juga bisa gitu. Atau 3.000 misalnya punya meter 20 bisa ya? hektar juga bisa. Wish. Berarti dilihat dulu itu ya. Ya, bisa dihubungin misalnya kalau misalnya ini nih tertarik kerjasama misalnya ya kalau di sekitar Jabodetabek dulu lah yang gampang ya. Kayak misalnya di Puncak atau apa ya bisa juga hubungin misalnya IG kita di Belief juga bisa. Atau tapi ya nanti kalau misalnya udah kelanjutannya ya kita pilihlah varietasnya bener bisa apa enggak tuh misalnya lahan itu punya 10 hektar begitu dicek 10 hektar kagak ada airnya kan bingung juga gitu. Iya. Kalau dari sisi cakupan coverage itu bisa mengcover area mana aja, Bang David? So far kalau kita sekarang udah ada beberapa kita udah ada di Bogor pastinya karena awalnya Bogor Kabupaten Bogor sekitarnya, Cipanas, Cianjur, Sukabumi udah ada.
terus apa namanya Bandung. Bandung udah ada, Lampung udah ada. Wih. Oke. Jadi- Udah barat semua dikuasain itu men. Ya lumayan lah, lumayan besar juga. Kalau dari sisi Belief sendiri, kalau misalnya bisnisnya di scale up gitu ya sampai nanti ke Indonesia Timur, itu ada arah ke sana nggak sih nanti? Kita sih ada arah ke sana, cuman sekarang lagi difokusin ke yang penting ini dulu lah, apa namanya, first tier dulu lah ya. First tier dulu. First tier dulu ini karena Jakarta aja kan besar sekali gitu. Jakarta, apalagi ada Bandung, mungkin Bandung sekalian kita ini. Janganlah langsung ke timur dulu. Inilah kampung halaman kita dulu lah. Yang dekat dulu kalau kita. Iyalah. Betul. Karena susah banget ngontrol petani itu susah loh, maksudnya nggak segampang itu gitu. Kita harus punya tim di sana, timnya mesti tahu apa yang dikerjakan. Nah itu biasanya salah satu jadi ini kita tuh adalah, wah kalau nggak bisa kontrol, nanti dulu deh gitu, yang bisa kontrol dulu yang dekat-dekat. Tapi benar Nick, menurut gue konsep pendampingan itu segalanya. Karena tadi kan intinya di pas awal episode kita ngomongin konsistensi kan. Ya. Ya lo kayak misalnya mentoring lah atau ikutan les pas mau masuk SIMAK UI atau gimana kan. Kalau lo nggak konsisten ikut les itu, ngikutin cara belajarnya, ngerubah pola mindset lo, ya lo pasti gagal. Ya. Ya, dan tapi kan juga nggak mungkin SIMAK UI untuk semua orang di Indonesia. Ya nggak mungkin juga. Hanya beberapa orang yang niat. Menurut gue bukan mampu ya. Niatnya gitu loh. Maksud gue kalau niatnya udah bener, ya lo mau ikut sistem kayak gimana juga akan masuk. Tapi kalau niatnya juga masih setengah-setengah ya susah. Jadi pendengar podcast Kotak Masuk yang punya sawah, yang punya kebun, silakan aja hubungin ke IG-nya Belief Farm ya. IG Belief hubungin aja, misalnya chat aja. Ya. Ya misalnya, wah saya punya 20 hektar, wah bagus gitu. Nanti kita cek misalnya gitu kan. Siapa nanti tahu. gimana apa model kerjasamanya, kita ada berbagai model kerjasama lah untuk itu. Nah tapi intinya kita kasih yang benar-benar textbook atau bahkan di atas textbook dari pertanian yang ada di Indonesia lah gitu. Oke, kalau sekarang berarti dari sisi produk ada varian apa aja yang unggulan lah yang mungkin buat jadi bayangan Unggulan juga? kita itu tadi kalau hidroponik sih banyak itu adalah sayur hijau, Ya. Sayur hijau. pakcoy, kangkung, cai simbayam, Pakcoy, kangkung. pakcoy, kangkung, cai simbayam, Woi, udah kayak bayam lagu ya. merah, Heeh. ya dan itulah pokoknya yang sekitaran situ. Dan turunannya kayak ada baby pakcoy, baby cai sim gitu. Oh ada babynya ya mereka-mereka itu ya? Mereka ada babynya. Jadi berhubungannya rajin lebih juga ya? lebih garing, rasanya lebih Lebih enak, garing tuh. lebih Anaknya manis, lebih garing loh daripada ibunya loh. Bener. Emang biasa gitu sih. Iya benar. Ih, Sofia Lacuba, anaknya lebih bagus gak? Bagus. Dan ada kailannya gitu-gitu. Kailan masuk juga? Masuk juga. Jadi itu yang jadi program andalannya yang ada di supermarket, dan ada beberapa yang lainnya yang lagi kita kembangkan juga sih. Ini udah berapa tahun sih Bang? Sorry, biar Yang 3 tahun tadi saya bilang. 3 tahun ya? Iya. Berarti bentar lagi kalau 3 tahun satu Jawa Barat udah oke banget sama Lampung Oke sih. banget. Udah oke banget. Dan memang ini fokusnya nggak ke arah hewan ya, ke Enggak, tumbuhan aja ya. kita tumbuhan. Buah udah ada apa aja Bang? Kalau buah Bang? Buah kita lagi budidaya pisang, sama melon. Ada beberapa yang mau kita lagi ada di pipeline juga, cuman kita berhentiin dulu, bukan berhenti sih. Pokoknya kita nanti dulu deh kalau udah ada orangnya, udah ada proses yang lebih baik, udah ada ya pokoknya attention ke situ baru bisa kita iniin. Jadi memang nggak semua palu gada diambil lah ya. Tadinya mau gitu, cuman begitu dilihat, waduh ini ngerjainnya aja misalnya harus berapa orang gitu kan. Karena kan kita benar-benar mau fokus gitu. Kayak melon itu kita fokus, benar-benar fokus. Emang iya bener Bang. Yang bentuk-bentuknya kayak melon emang harus fokus kita. Iya kan gede nih. Betul, gede loh ya. melon itu loh. Kalau 2 tuh gede banget bro. Kalau pisang ya, you punya, I punya ya kan. Nah ngomong-ngomong pisang ya, kalau pisang hasil Belief sama pisang biasa itu bedanya di mana sih sebenarnya? Apa Bang bedanya Bang? Apakah yieldnya? Ya kan kalau pisang Ambon kan yang biasa kan. Iya. Bukan pisang orang Ambon. Ya pisang yang kecil-kecil sama yang ada pride-nya kan beda kan. Iya. Gedenya kan. Kalau yang Belief gede gak Bang? Apakah beda cuma di yield gitu ya? Enaknya lah rasanya. Oh, rasanya Bang. Rasa pisangnya bro. Manis ya Bang? Manis. Jadi nanti bisa saya itulah kirim-kirim. Boleh. Siap. Nanti kita buat episode review pisangnya Belief.
Tapi lebih manis. Tapi kalau pisang kan juga perusahaan besar banyak ya di Iya, sini. iya. Jadi sebenarnya sih kalau bisa dibilang mereka juga udah melakukan hal yang baik, tapi beda-beda varietas aja. Beda varietas Iya, aja. Kita lebih manis lah. Gua akuin memang kalau pisang yang saat ini ya dibandingkan waktu dulu kita SD kayak yang ada pride-nya itu kan ada banyak juga tuh. Lebih mudah aja sekarang membelinya dan 10.000 lo dapat 5, dapat 6 untuk pola diet lo, pola makan lo tuh oke banget sih. Iya, Bentuknya Pisang juga itu standar sih bentuknya ya. kayak gimana sih? Tuh gue kalau lo aduh gak usah dibahas. Lanjut. Bang, tapi buah-buah itu berarti satu produk yang sebenarnya cukup diminati juga ya sama konsumen ya. Jadi kalau buah itu cuma gini, buah itu susah-susah gampang. Kalau Apa buah nih? itu gini, kalau sayur itu emang rasa penting ya. Iya. Rasa sayur crunchy segala macam, agak manis-manis dikit. Kalau misalnya salad ada pahit-pahit dikit itu penting. Cuma kalau buah itu lebih susah lagi lah, kurang lebih bisa dibilang itu agak lumayan next agak ya dibilang susah enggak, tapi next level dibanding sayur lah. Karena ya pertama kalau misalnya kita ngomongin melon, manisnya. Iya. Terus udah gitu yang kedua gak cepet busuk tuh Dalamnya. melon dalamnya. Iya, iya. Terus udah gitu Kandungan airnya gitu ya. Iya, apa namanya kalau melon tuh nggak mau yang terlalu gede, kita mainnya sekilo Iya. satu, karena kalau gede misalnya ya kan kalau keluarga kecil nggak bisa habis misalnya gitu, harus kilo satu. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi next level lah kalau melon. Tapi kalau buah lah, semua buah. Tapi kalau sayur ada kesulitannya, tapi harusnya di levelnya masih satu di bawah buah. Bang David, gue ada satu curiosity gue kayak yang belakangnya box atau yang belakangnya hub itu kan punya gudang juga kan. Belief itu juga ada gudang besarnya atau dia Ada. langsung ke modern market? Kita kan, tapi kita saya bilang tadi kita kan karena kalau misalnya mereka kan satu gudang besar atau dua gudang besar atau ada satu sentral gudang gitu. Yep. Kita juga ada satu sentral gudang. Tapi mereka tuh kan bawa semua ke situ ya. Yes. Kalau kita gudangnya itu sesuai ya di misalnya di Bandung ada gudangnya. Kita Bogor. namanya Cipanas ada gudangnya, Bogor ada gudangnya. Nanti kita bawa ke sentral gudang kita di Bogor gitu. Oh. Jadi gimana ngomongnya ya? Kalau mereka kan distribution atau fulfillment center lah Iya, ngomongnya. betul. Iya kan? Betul. Kalau kita ya fulfillment center juga ada, tapi kita juga yang di tempat-tempat yang ininya. Yang kecil-kecilnya di petani-petaninya ya. Iya di daerah kitanya ada, setiap daerah ada lumayan besar juga gitu. Dan itu dari situ di pool di tempat senternya tadi langsung ke end customer-nya. Enggak, sentral, dulu ke kita, baru nanti ke Pasar induk. ke konsumen. Ya. Nah, jadi kalau dibilang ada, cuman kalau di kita lebih baju kalau gudang kita bukan fulfillment center Yang besar gitu, iya, kecil gitu. Enggak, kalau kita malah fulfillment center kita bukan fulfillment center, kita gudang benar-benar gudang sayurnya di tempat masing-masing gitu. Oh. Oke. Ngerti nggak maksudnya? Iya, iya, Di iya, iya. downstreamnya. Ya downstreamnya ya. Ya, ada juga sih ya kesananya, cuman kita banyak yang di downstreamnya justru. Oke. Kalau dari sisi organisasi nih, Bang David kan udah pernah kerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Nah, kalau perusahaan khusus untuk agriculture ini divisi-divisinya sama nggak dengan yang konvensional gitu? Sebenarnya kalau bisa dibilang lebih baik divisinya ini ya berbeda kalau di agriculture, karena nanti ini kita kalau agak teknis ya, itu sebenarnya lebih ke kayak pabrik sebenarnya. Kayak pabrik. Jadi kalau di kita pabrik itu pembibitan, pembenihan atau pembibitan, nanti seeding lah kita bisa bilang itu sendiri harusnya. Oke. Terus nanti ada maintenance atau production, nah itu sendiri kita ngomongnya ya bisa juga production sih, cuman bisa juga kebunnya lah itu sendiri. Nah udah gitu harvest itu ntar harus sendiri, post harvest nanti mestinya harus ada sendiri. Nanti udah gitu pest and disease atau penyakit dan hama penyakit. Itu ada sendiri. Ada sendiri. Nah nanti ya itu baru bagian ininya aja, baru bagian pertaniannya. Nanti bagian kerjasamanya nanti harus ada sendiri yang pegang masing-masing. Oh, relationship gitu. ya. Ada yang kalau kita bukan relationship doang, kalau kita benar-benar yang tadi ngatur petaninya kasih SOP-nya, cek bener nggak dikerjain SOP-nya, hasilnya udah bagus nggak gitu kayak gitu. Jadi benar-benar konsultan petani lah kita bisa bilang. Berapa orang Bang sekarang yang kerja sama Abang kira-kira? Yang bukan di luar petani ya, ibaratnya tim Abang lah. Wah. 500 atau 100? 100? Ya mungkin hampir segitu.
100 Karena orang masih lah ya, 3 tahun lah ya. Hampir karena kita ke arah situ sih, ke arah situ. Soalnya ya ini kan juga masih baru, kalau bisa dibilang fundingnya juga kan masih baru. Jadi kita ke arah situ, cuman pasti akan tumbuh lebih besar karena, dan terutama orang-orang daerah juga akan banyak. Betul. Karena kita kan benar-benar base-nya bukan kayak di Jakarta gitu. Betul, enggak. betul. Kita benar-benar nanti di satu itu bahkan banyak. Kantornya di Bogor ya Bang ya? Kantornya kita ada, yaitu setiap daerah ada kantor, tapi yang gedenya itu Jakarta dan Bogor. Oh, Jakarta dan Bogor. Iya. Jakartanya di mana Bang? Di gedung Rafindo, Oh, di mana tuh? di seberang Kementerian BUMN. Oh, Seberang tahu BUMN. seberang berarti betul. Oh. Sabang kanan. Nah, Iya, itu. iya, iya. Buka lowongan Bang, siapa tahu. Siapa Ini tahu ada yang berminat ya, Bang, ya. bulan-bulan November ya sama Desember ya. Siapa akhir tahu ada yang mau tahun. resign ya kan akhir tahun siapa. Atau ada yang ingin berbakti kepada bangsa, Ya kan. ikut mengembangkan pertanian Ada Indonesia. buka lowongan nggak sih Bang? Ada sih, cuman kita lowongan kita kebanyakan bagian produksi. Gak sekarang. apa-apa. Jadi yang mengerti pertanian. Bah. Siap. Kalau manajemen ada beberapa lowongannya cuma udah mulai keisi lah gitu. Ya, Kalau ya. yang banyak banget itu adalah bagian pertanian produksinya lah. Yang tadi ya post harvest, pest disease, seeding, maintenance operation productionnya itu yang. Kalau bagian penjualan gimana Bang? Siapa tahu kan karena kan banyak sales-sales yang jago kan ya kan. Itu juga perlu itu. Perlu ya? Ada teman saya lah untuk chief komersialnya lah itu Oke. juga lagi perlu juga. Gitu. Wah, jadi pendengar kotak masuk ya kan di bulan-bulan resign ini Bulan-bulan resign. jangan hanya melihat CV kalian di LinkedIn Ya. ya kan. Jangan hanya mengeluh kenapa bonusnya cuma segini. Ya kalau nggak suka ya resign aja. Ya, yang penting kerja sesuai hati lah, Bang. Iyalah, toh bos-bos kita kan juga sesuai hati kerjanya sama kita kan. Kerjanya sama kita kebalik dong. Bang, tapi satu Bang untuk mungkin penutup ya. Pesan-pesan untuk anak-anak muda deh terhadap bisnis yang berbau dengan tanaman, perkebunan segala macam. Karena pertanian. ini kan gak keren banget kalau bahasa anak zaman sekarang ya kan. Wah, ini salah nih. Salah ya Bang ya. Gimana Bang? Sekarang kalau bule kemana sekarang? Udah di kota besar, apalagi yang kemarin pandemi udah pada ke ini semua kampung. Iya ke kampung semua benar. Dan mereka mulai banyak bertani segala macam. Nah, jadi intinya gini sih, kalau bisa dibilang gampangnya adalah ya anak muda maunya apa sih? Satu, duit kan? Betul. Duitnya ada loh sebenarnya. Iya. Di Duitnya atas ada. UMR kok. Iya, bukan di atas UMR lagi. Sebenarnya kalau ngikutin segala macam yang benar, itu bisa sebagai perusahaan kecil lah bisa dibilang. Wow. Nah, dan modalnya pun dibilang gede enggak juga sebenarnya. Enggak sebesar apa gitu. Bikin restoran 1-2 M gitu. Mendingan 20 hektar kita bisa punya lahan bisa lebih dari itu bener gitu juga kan. nih. Iya. Sewa dulu lah misalnya gitu. Iya. Nah, ya makanya itu satu uangnya ada. Yang kedua lebih peaceful sih. Healing Daripada healing ya. daripada healing. Iya, Wah itu pemandangan di sana itu kalau ke mitra-mitra atau ke tempat kita yang di Cipanas atau di Bandung, wah itu sangat amat. Aduh Bang, udah kebayang Bang, hijau apalagi banget di ya. Jawa Barat, teteh-teteh atuh, aduh. Tete ini. Putih-putih nik putih-putih nik. Pemandangan scenery ya, pemandangan apa? Ya kan kayak di FTV kan Bang. Alamnya lah maksudnya. Iya kan. Kayak lukisan ya. Ada gunungnya, ada Iya. pertaniannya, ada orangnya. Petani, terus ada ya tadi ada Kabayan, ada Neng Elis ya kan. Iya, Oh itu berarti memang lebih banyak peacefulnya juga ya. Peaceful, udah gitu. Cuman memang hati-hati aja kalau masalah hama penyakit, apalagi sekarang lagi perubahan iklim kayak Yes, gini ya. yes. Itu harus agak hati-hati aja. Makanya ya kalau bisa baca-baca literatur yang benar. Kalau misalnya emang mau coba, ya misalnya berpartner dulu sampai udah bisa. Kalau yang belum punya ilmunya gitu. Tapi it's very rewarding sih sebenarnya. Iya. Kebayang sih gue. Ya misalnya sekarang gini mau bikin kafe berapa sekarang bisa M paling enggak. Yes. Mending sekarang kalau di kampung di Cipanas paling 10 juta 1 hektar gitu per tahun nyewanya. Iya. Nah dan ya paling M itu bisa dapat 10 hektar gitu. Sementara hasilnya wah udah berapa 10 hektar tuh berapa ratus ton. Gila kita kenapa gak kebayang ide dulu ya. Untung mengundang. Untung aja lo David bawa nih. temen lo. Berarti untuk anak-anak muda sekarang lo jangan ngelihat petani itu kerjaan yang tidak menghasilkan ya. Betul. Malah menghasilkan karena apalagi kalian tuh udah sekolah, punya wawasan luas, networkingnya bagus. Jangan di kota terus, kasihan ya kan. Balik ke kampung aja ya Bang ya. Betul. Dan banyak kok tanah-tanah kosong yang benar-benar bisa dikerjakan dan lumayan akan membantu perekonomian di tempat tersebut. Karena kan Betul. pasti nanti kalau kita di sana pasti perlu orang kerja. Nah, Ya, itu juga kita akan betul. bawa rezeki buat. Ya habis ada orang kerja, ada Alfamart, ada Indomart, habis itu ada ST ya siapa tahu nih. Biasanya kan gitu ekonomi bangkit ya mereka juga bangkit retail itu kan. Betul. Oke Bang, Oke.
Dari lo? Cukup sih, thank you ya Bang David untuk sharing-sharingnya. Siap. Jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang mulai tercerahkan nih kan, mulai Sangat, kepikiran, sangat. bisa untuk ya first stepnya kontak aja dulu Believe, atau ya misalnya first stepnya coba nanya-nanya keluarga nih, ada nggak nih tanah-tanah warisan yang gak kepake gitu kan. Kalau gua sih udah pasti nunggu yang Sumatera ya. Ya kan kalau di podcast kita Bang, seenggaknya walaupun kita nggak terlalu viral, seenggaknya podcast ini ngerubah mindset kita Iya, pribadi. Iya. Kayak ya mungkin gua nggak mungkin langsung bisa beli tanah kan sekarang Betul. kan. Jadi nanti kalau ada di Sumatera berkabar Bang David. Murah loh sebenarnya ya, semua kita nyambung-nyambung. Tanah itu kalau nyewa 10 juta 1 hektar, sekarang kalau di kamu murah tanah 10 mah. juta. 1 hektar nyewa nih Iya. ya. Kalau beli paling berapa sih? Anjing di misalnya? bawah harga iPhone bos. Iya. Serius tuh Makanya, nyewa dia tuh. 10 juta per hektar bisa mendapatkan misalnya cabe bisa berapa ya, misalnya berapa 15 ton misalnya satu kali panen, misalnya gitu, satu kali Gimana? satu musim panen. Bonus tahun Ayolah, ini. ayolah, Bonus tahun ayolah. ini. Tahu berapa harga Tapi- cabe? Berapa? 100.000 kan? Iya, iya, iya. Itu kali aja. Anjir. Bang, tapi kalau misalnya kayak untuk bukan buat funding, sorry. Kayak peer to peer-nya ada gak sih si Believe ini? Misalnya apa? Itu. Misalnya tadi kita punya 10 juta atau enggak gue punya sama Niko punya 100 juta. Gue mau rental itu Believe bisa koneksiin gak sih? Atau gimana? Wah, kalau itu Belum ya, belum ada ya. Yang penting ya kalau dari kita sih masih yang petaninya aja sih. Oh jadi misalnya gue langsung nyari petani di daerah Jawa Barat nih misalnya nih. Iya. Gue mau nyewa kerja sama lu nanti Ya, Believe kalau ikut da- masuk ya, gitu. nanti bisa gitulah. Kalau itu masih bisa kayak Wih, gitu. kebayang gak? Kebayang. Oke, Bang David thank you ya. Thank you ya, Bang sharingnya David. Siap. Ini jalan jauh nih ke Bogor nih sekarang nih. Enggak, pulang ke Tebet dulu besok. Ih, gila, keren. Bogor. Sehat-sehat Bang David, sukses untuk Believe-nya. Sukses ya Bang David, thank you semuanya. Thank sudah you pendengar mendengarkan. podcast Kotak Sampai ketemu Masuk. di episode selanjutnya. Bye-bye.